Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Anissa. Di video kali ini Nisa cuma mau lebih ke sharing pengalaman aja tentang misalnya gini, pasti dalam kehidupan kita itu ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka. Dan kalau misalnya ada orang yang jahat sama kita, misalnya jahatnya itu kayak di sinetron-sinetron gitu kan, jahat banget gitu kan, tapi ini tuh ada di dunia nyata dan maksudnya sampai berpikiran, "Kok ada ya orang kayak gitu?" Gitu, maksudnya kok ada sih orang jahat tapi di dunia nyata gitu kan. Dan mungkin istilahnya ketika ada seseorang dikasih ujian, cobaan yang seperti itu, oh ya udah mungkin dengan ujian dan cobaan itu keimanannya lebih meningkat atau misalnya tingkat di mata Allah itu kayaknya tuh kita mungkin naik kelas mungkin seperti itu ya. Jadi dimohon bersabar, ini ujian gitu kan. Terus pasti kita gondok, kesel, jengkel gitu kan, sedih, marah, kok ada sih yang kayak gitu di dunia nyata istilahnya gitu kan. Minimal misalnya ada yang bikin kesel gitu kan. Nah terus Nisa baca Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi kalaupun kita disakiti sama orang atau nggak disukai sama orang, oke, kita terus lemah lembut aja selama kita mampu, selama kita bisa. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Oke. Kalau ada yang nyakitin kita, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Jadi, walaupun kita yang disakiti, tapi kita yang memaafkan. Kita yang kayak memohon ampun untuk mereka yang menyakiti kita. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi kalau misalnya sekiranya masih bisa dimusyawarahkan, dicari jalan keluar, solusinya, bagusnya, baiknya bagaimana, sampai ketemu kunci permasalahannya itu, penyelesaiannya itu seperti apa, gimana. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Intinya kita udah usaha, udah berdoa, sebisa kita, semampu kita, semaksimal kita, sebaik mungkin. Hasilnya tetap Allah yang menentukan. Jadi kita bertawakal. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nisa udah pernah juga ya bikin video tentang tawakal kalau nggak salah. Sebetulnya sih ayat ini, Ali Imran ayat 159 di sini tuh menjelaskan tentang bersikap demokratis di buku Pendidikan Agama Islam kelas 12. Sebetulnya tentang demokrasi, tentang bermusyawarah, tapi menurut Nisa agak nyambung kalau misalnya kita kayak disakiti sama orang, atau misalnya kok ada ya orang yang jahat di dunia nyata, kok ada ya orang kayak begitu, itu menurut Nisa cocok banget sih ayat yang ini. Pokoknya dalam keadaan apapun kita, lagi senang, lagi sedih, lagi suka, lagi duka, apapun kondisinya, itu kalau misalnya ada kuota pasti di YouTube kan sekarang udah banyak tuh ceramah istilahnya gitu kan, mau yang 5 menit ataupun yang 2 menit ceramahnya, yang penting tuh hampir setiap hari kita charge, kita isi ulang semangat kita dengan ceramah gitu kan, baca Quran, sholat, pastinya kan itu wajib ya kalau sholat 5 waktu. Tapi kalau lagi halangan ya nggak sholat pastinya kan. Jadi, dan secapek apapun kita, istilahnya gitu, jangan lupakan urusan akhirat. Entah itu sholat, ngaji, sholat sunnah, dan ibadah lainnya. Secapek apapun kita. Itu pelajaran Nisa pas di bulan Oktober kemarin.
Kalau misalnya nggak ada kuota, terus gimana dong? Nggak denger ceramah gitu, nggak denger kajian? Ya nggak juga lah, nggak harus dari YouTube. Malahan lebih bagus lagi kalau misalnya kita entah itu ke masjid atau ke majelis taklim atau misalnya ke pengajian langsung melangkahkan kaki kita, itu pahalanya lebih bagus, lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada kuota, bisa juga kan baca Quran, dibaca artinya, itu juga banyak pelajaran yang kita dapat juga. Jadi banyak cara untuk mengisi ulang energi di dalam tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga Nisa nggak sengaja dengar ceramah, sebetulnya pasti sering dengar juga seperti ini. Bagi orang beriman, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, karena yang paling penting baginya adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pun pernah memberikan nasihat, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Kenapa? Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak percaya dengan itu. Kita tidak bisa menahan sikap orang kepada kita. Yang kita bisa tahan adalah sikap kita kepada orang lain. Lisan kita tidak akan kuasa dan mampu untuk memberhentikan orang berbicara tentang kita. Yang bisa kita lakukan adalah angkat kedua telapak tangan kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba dicaci, dimaki, dihina. Hamba percaya ya Allah, hanya Engkau yang paling tahu tentang isi hati hamba ya Allah. Yaitu salah satu doanya. Intinya kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan kita dan berdoa. Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.